Jangan kejar apa yang diinginkan orang banyak. Kejar apa yang benar bagi jiwa Anda. Selamat datang di Cendana Channel, tempat di mana jiwa-jiwa yang mencari kebenaran, kedamaian, dan makna dipertemukan. Pernahkah Anda merasa seperti hidup ini dipenuhi tuntutan, ekspektasi, kejaran demi kejaran yang entah untuk siapa? Banyak orang berlari tanpa arah, mengejar apa yang dunia katakan berharga. Namun jauh di dalam, mereka kehilangan diri mereka sendiri. Di Cendana Channel, kami percaya bahwa kehidupan sejati bukan tentang mengejar apa yang diinginkan banyak orang, melainkan tentang berani menemukan dan mengejar apa yang benar bagi jiwa Anda. Hari ini, kita akan membuka sebuah perjalanan penting. Sebuah perjalanan kembali ke dalam diri, sebuah perjalanan mendengarkan suara yang telah lama Anda lupakan. Suara jiwa Anda sendiri. Mari kita mulai bersama-sama di Cendana Channel. Pernahkah Anda merasa hidup Anda berjalan mengikuti arus orang lain? Pernahkah Anda mengejar sesuatu hanya karena semua orang mengejarnya? Padahal hati kecil Anda berkata, "Ini bukan jalanku." Jika ya, Anda tidak sendirian. Hari ini kita akan bicara tentang keberanian untuk mendengarkan jiwa Anda sendiri, bukan suara keramaian, bukan tren, bukan tekanan sosial, tapi suara terdalam yang selama ini mungkin Anda abaikan. Bagian 1. Mengapa kita mudah terseret arus? Di dunia ini, mayoritas orang bergerak seperti ombak, berbondong-bondong mengejar apa yang terlihat berharga, popularitas, kekayaan, status sosial. Tanpa sadar, kita ikut-ikutan, takut tertinggal. Padahal, apa yang benar untuk orang lain belum tentu benar untuk jiwa kita. Bukan semua yang ramai dikejar pantas untuk Anda kejar. Mengapa kita mudah terseret arus? Dalam perjalanan hidup ini, kita seringkali mudah terseret arus karena hati kita belum benar-benar kokoh berlabuh pada pusat jati diri yang sejati. Dalam pandangan Sufisme, manusia yang lupa pada hakikat dirinya akan terombang-ambing oleh gelombang dunia. Ia menjadi seperti daun kering yang diterbangkan angin kemana saja tanpa arah. Ini terjadi karena banyak dari kita hidup dalam kesadaran yang tertidur, lebih banyak dikendalikan oleh dorongan luar, keinginan duniawi, tekanan sosial, dan bisikan ego, daripada mendengarkan suara sunyi jiwa yang dalam. Spiritualitas mengajarkan bahwa hanya dengan kembali menyadari kehadiran Tuhan dalam batin, menyelam ke dalam samudra keheningan diri, dan melepaskan ketergantungan pada pengakuan manusia, kita bisa menemukan akar yang kokoh untuk tidak mudah terhanyut. Dalam kata-kata Rumi, jadilah seperti pohon yang kuat, meskipun angin ribut mengguncangnya, ia tetap teguh berpegang pada akarnya. Maka, ketika kita mulai memusatkan hidup bukan pada opini dunia, melainkan pada kebenaran ilahi di dalam hati, barulah kita bisa berdiri tegar di tengah arus zaman yang deras. Mengapa kita mudah terseret arus? Karena hati kita belum berlabuh. Karena jiwa kita lupa akan rumahnya sendiri. Kita berjalan di antara gemuruh dunia, mendengarkan suara yang bising, namun menutup telinga dari bisikan jiwa. Kita mengejar yang mengilap. Kita tunduk pada sorakan banyak, lalu kehilangan pijakan. Dalam sepi yang jarang kita datangi, Tuhan berbisik, "Jangan menjadi debu yang diterbangkan angin. Jadilah akar yang menembus bumi." Tapi kita lebih memilih lari, takut mendengar kebenaran, takut sunyi, takut berhadapan dengan diri. Maka kita pun terseret, bukan karena dunia terlalu kuat, tetapi karena kita terlalu jauh dari pusat kekuatan sejati. Dan hanya mereka yang kembali kepada keheningan, kepada cahaya, kepada diri, yang akan tetap berdiri saat dunia berputar tanpa arah. Pernahkah Anda bertanya, mengapa kita begitu mudah terseret arus kehidupan? Mengapa kita sering mengikuti apa yang dilakukan banyak orang, bahkan saat hati kecil kita berbisik bahwa itu bukan jalan kita? Dalam ajaran para sufi, terseretnya kita oleh arus dunia adalah tanda bahwa kita belum mengenal pusat kekuatan sejati di dalam diri. Seperti kapal tanpa jangkar, hidup kita dihanyutkan oleh gelombang keinginan, ketakutan, dan pengakuan manusia. Kita lebih sering mendengarkan sorakan dunia daripada bisikan sunyi dari jiwa kita sendiri. Dalam dunia modern yang cepat,
suara luar lebih keras daripada suara dalam. Kita mengejar apa yang tampak berkilau, padahal sejatinya kosong. Kita berlomba membangun citra, padahal kita perlahan meninggalkan esensi diri kita. Para guru jiwa mengingatkan bahwa dunia ini adalah samudera ilusi. Hanya mereka yang mampu berdiam dalam kesadaran yang dapat mengarungi kehidupan tanpa kehilangan arah. Rumi berkata, "Mengapa kamu tetap tinggal di penjara, padahal pintunya sudah terbuka?" Ya, kita tetap terjebak, bukan karena dunia mengikat, tetapi karena kita enggan melepaskan keterikatan itu sendiri. Maka, satu-satunya jalan agar kita tidak lagi terseret arus adalah kembali berlabuh pada jiwa sejati, kembali mendekap keheningan, kembali mendengarkan suara ilahi dalam dada. Saat itu terjadi, dunia boleh saja bergemuruh, namun jiwa kita akan tetap tenang, bagaikan batu karang yang kokoh di tengah badai. Mari, mulai hari ini, kita kembali ke dalam diri, kuatkan akar, tenangkan batin, dan berdirilah, bukan di atas keinginan orang banyak, tetapi di atas kebenaran yang bersumber dari cahaya Tuhan dalam jiwa Anda. Bagian 2. Jiwa memiliki jalannya sendiri. Jiwa Anda unik. Ia diciptakan dengan tujuan yang spesifik. Mengejar keinginan banyak orang seringkali justru menjauhkan Anda dari misi sejati Anda. Semakin Anda mengabaikan suara hati, semakin kosong rasanya keberhasilan Anda nanti. Jiwa sejati memiliki jalannya sendiri. Dalam pandangan para sufi dan pelaku jalan spiritual, jiwa sejati adalah anugerah Tuhan yang telah membawa cetak biru jalannya sendiri sejak sebelum kita dilahirkan. Setiap jiwa memiliki arah, ritme, dan takdir unik yang tak selalu sejalan dengan keinginan dunia atau ekspektasi manusia lain. Rumi berkata, "Jangan ikut jalan banyak orang, jalanmu sendiri telah Tuhan ukir di hatimu." Namun, karena kebisingan dunia dan tekanan lingkungan, kita sering lupa untuk mendengarkan irama batin ini. Padahal, dalam diam dan keterhubungan dengan Tuhan, jiwa kita perlahan membisikkan petunjuk-petunjuk halus yang menuntun kita ke jalur yang paling sejati. Para sufi mengajarkan bahwa tugas manusia bukan menciptakan jalan baru, melainkan menemukan jalan yang telah ditanamkan dalam rohnya, jalan yang membawa ketenangan, keikhlasan, dan kedekatan dengan Sang Sumber. Saat kita berani mengikuti jalan ini, meski terkadang sepi dan berbeda, di sanalah jiwa menemukan kebebasannya yang paling hakiki. Jiwa sejati memiliki jalannya sendiri. Jiwa sejati manusia adalah percikan cahaya ilahi yang sejak awal telah membawa misi, perjalanan, dan warna unik yang tidak bisa dibandingkan satu sama lain. Dalam ajaran Sufisme, dikenal konsep bahwa setiap jiwa lahir dengan fitrahnya, sebuah kebenaran murni yang telah tertulis di Lauhul Mahfuz, papan takdir yang agung. Namun dalam perjalanan hidup, suara jiwa ini sering tertutup oleh debu keinginan, tuntutan dunia, dan penilaian manusia lain. Kita diajak untuk mengikuti jalur ramai, untuk menyamakan diri, padahal jalan jiwa sejati kadang sepi, sunyi, bahkan tampak aneh di mata dunia. Seperti yang diajarkan oleh Ibn Arabi, tiap ruh memiliki jalan cinta sendiri menuju sang kekasih. Maka, tugas kita bukanlah mengejar pengakuan dari dunia, melainkan setia mendengarkan dan berjalan mengikuti panggilan terdalam itu. Jiwa sejati mengenal arah pulangnya sendiri. Ia tahu kapan harus diam, kapan harus melangkah, dan kepada siapa ia harus kembali. Dan hanya dengan mengikuti jalannya sendiri, jiwa menemukan damai. Meski jalannya berbeda dari arus kebanyakan, jiwa sejati memiliki jalannya sendiri. Setiap jiwa lahir membawa peta, bukan peta dunia, melainkan peta pulang ke Tuhan. Suara dunia mengajak kita ramai. Suara jiwa mengajak kita pulang. Tidak semua jalan bercahaya di mata banyak orang, tapi jiwa tahu jalan mana yang menyalakan cahayanya sendiri. Kadang jalan itu sunyi, kadang penuh luka, kadang membuatmu merasa asing. Tapi dalam keheningan itulah jiwa menemukan rumahnya. Jangan khawatir jika dunia tak mengerti jalanmu. Yang penting, Tuhan yang menuntun langkahmu. Bagian 3. Tanda-tanda Anda salah arah. Anda merasa lelah tanpa sebab. Anda kehilangan semangat, walau prestasi terlihat. Anda sering bertanya, untuk apa semua ini? Itu adalah bisikan lembut dari jiwa Anda.
yang berkata, "Berhenti, dengarkan aku." Tanda-tanda Anda salah arah. Ketika kita tersesat dalam kehidupan, tanda-tanda itu seringkali datang dalam bentuk kegelisahan yang tidak terucapkan, ketidakpuasan yang terus mengganggu, dan perasaan kosong meski telah mencapai apa yang dunia anggap sebagai kesuksesan. Dalam ajaran Sufi, jalan menuju Tuhan selalu penuh dengan kedamaian, sementara kesesatan hadir ketika jiwa kita mulai mencari kepuasan di luar dirinya, mengejar hal-hal duniawi, prestasi, dan pengakuan yang tidak pernah bisa mengisi kekosongan hati. Ibn Arabi mengajarkan bahwa bila kita kehilangan arah, kita mulai merasakan kehilangan kedamaian batin dan cenderung terseret oleh arus kehidupan yang fana. Salah satu tanda paling jelas bahwa kita berada di jalan yang salah adalah ketika kita terus merasa tertekan, stres, dan tidak bahagia meskipun segala sesuatu tampak sesuai menurut standar dunia. Jiwa yang benar-benar dekat dengan Tuhan merasakan kedamaian yang melampaui segala kesenangan duniawi, sementara jiwa yang tersesat akan selalu merasa ada sesuatu yang hilang, bahkan dalam kebahagiaan yang tampak di luar. Ketika kita mulai menanyakan makna hidup kita dan merasa terjebak dalam rutinitas tanpa tujuan sejati, itulah saatnya untuk berhenti, merenung, dan mencari kembali arah yang sejati, kembali kepada suara hati yang berbicara dengan lembut, mengingatkan kita akan tujuan hakiki hidup yang lebih tinggi. Kehidupan yang hilang arah selalu terasa hampa, meski penuh dengan pencapaian. Pulanglah ke dalam, di sana terdapat kedamaian sejati. Ketika kebahagiaanmu bergantung pada apa yang dunia pikirkan, maka itu adalah tanda bahwa jiwa sedang tersesat. Kehilangan arah bukan berarti kita kehilangan tujuan. Itu hanya tanda bahwa kita perlu kembali mendengar suara batin yang paling dalam. Jalan yang benar selalu membawa kedamaian. Jika hatimu resah, mungkin sudah saatnya untuk menilai kembali arahmu. Kesesatan tidak selalu terlihat jelas. Terkadang itu datang dalam bentuk kesibukan tanpa makna dan keinginan yang tak pernah terpuaskan. Jika kamu merasa terjebak dalam kehidupan yang penuh kebisingan, ingatlah, Tuhan selalu berbicara dalam keheningan. Kembalilah kepadanya. Setiap jiwa yang merasa terasing, perlu kembali pada jalan yang telah ditentukan untuknya. Jalan yang datang dari hati yang mendalam, bukan dunia luar. Cahaya yang sejati tidak ada di luar sana. Ketika kamu merasa tersesat, itu artinya kamu sedang mencari di tempat yang salah. Bagian 4. Keberanian untuk berhenti mengejar yang salah. Tidak semua yang diinginkan banyak orang layak Anda kejar. Berani berhenti mengejar adalah langkah awal menghormati jiwa Anda. Tanyakan pada diri Anda, apakah aku benar-benar menginginkannya? Atau aku hanya takut terlihat gagal di mata dunia? Keberanian untuk berhenti mengejar yang salah. Keberanian sejati seringkali bukan dalam langkah maju tanpa henti, tetapi dalam kemampuan untuk berhenti dan memeriksa arah yang kita tuju. Dalam ajaran Sufi, seperti yang diajarkan oleh Rumi, terkadang kita perlu melepaskan diri dari ambisi dan keinginan duniawi yang tampaknya menjanjikan kebahagiaan, namun sebenarnya hanya mengarah pada kekosongan. Dunia ini penuh dengan godaan dan ilusi yang membuat kita terjebak dalam pengejaran tanpa akhir. Apakah itu kekayaan, pengakuan, atau pencapaian material lainnya? Namun, keberanian sejati hadir ketika kita mampu menghentikan pengejaran itu dan mengakui bahwa mungkin kita sedang menuju jalan yang salah. Ibn Arabi mengajarkan bahwa jiwa yang sadar tidak terjebak dalam kecintaan dunia, tetapi ia mengalir menuju tujuan yang lebih tinggi, menuju Tuhan. Berhenti mengejar yang salah berarti memberi ruang bagi diri untuk mendengarkan suara hati, untuk kembali menyelaraskan diri dengan panggilan jiwa yang lebih murni dan hakiki. Ketika kita berani berhenti, kita memberi kesempatan untuk menemukan kedamaian batin, melepaskan beban yang tidak perlu, dan mengikuti jalan yang membawa kita pulang ke kedekatan dengan Tuhan. Banyak dari kita menjalani hidup ini dengan mengikuti arus dunia. Kita dikelilingi oleh standar yang ditentukan oleh orang lain, kekayaan, popularitas, kesuksesan yang terukur. Tapi apakah itu benar-benar tujuan hidup kita? Atau justru kita hanya sedang mengejar bayang-bayang yang tak akan pernah memuaskan jiwa? Dalam tradisi Sufi, para guru seperti Rumi dan Ibn Arabi mengajarkan bahwa kita harus kembali kepada diri sejati kita, meninggalkan kecintaan pada dunia yang semu. Rumi bahkan berkata,
Jangan mencari cinta di luar dirimu, sebab ia ada dalam dirimu sendiri. Ini adalah ajakan untuk berhenti mengejar hal-hal duniawi yang sementara dan mencari kedamaian batin yang lebih mendalam. Keberanian untuk berhenti mengejar yang salah bukanlah tanda kelemahan, melainkan tanda kedewasaan batin. Ini adalah keputusan untuk memutuskan hubungan dengan hal-hal yang tidak membawa kita lebih dekat pada tujuan hidup yang sejati. Ketika kita berhenti mengejar apa yang tidak penting, kita memberi ruang untuk mengenal diri kita yang sebenarnya. Seringkali, kita terus mengejar impian yang diberikan oleh orang lain, keluarga, atau bahkan masyarakat. Tetapi jiwa yang sejati tahu bahwa tujuan hidup tidak terletak pada apa yang dunia inginkan, tetapi pada apa yang batin kita butuhkan untuk tumbuh. Jadi, bagaimana kita bisa mulai berhenti mengejar yang salah? Pertama, kita harus berhenti dan mendengarkan suara batin kita. Dalam keheningan, kita dapat mendengar dengan jelas apa yang sebenarnya kita inginkan. Kedua, kita harus memiliki keberanian untuk melepaskan ide-ide, kebiasaan, dan hubungan yang membuat kita terjebak dalam roda putar kehidupan yang tidak membawa kita ke tujuan sejati. Dan akhirnya, ingatlah bahwa keberanian sejati tidak selalu berarti bergerak maju tanpa ragu. Terkadang, keberanian sejati adalah berani untuk berhenti sejenak, menilai kembali arah kita, dan memulai kembali dengan langkah yang lebih sadar. Narasi: ketika kita berhenti mengejar yang salah, kita memberikan diri kita kesempatan untuk menemukan arah yang benar, untuk kembali kepada kedamaian dan kedekatan dengan Tuhan. Dan di sanalah kita menemukan kebahagiaan yang sesungguhnya. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Jika Anda merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe ke Cendana Channel untuk mendapatkan lebih banyak inspirasi tentang perjalanan spiritual dan menemukan kedamaian batin. Bagian 5. Bagaimana menemukan apa yang benar untuk jiwa Anda? 1. Luangkan waktu untuk hening. 2. Dengarkan suara hati, bukan suara orang lain. 3. Perhatikan apa yang membuat Anda damai, bukan hanya bangga. 4. Ikuti arah yang menumbuhkan kasih, bukan hanya ambisi. Kadang jalan yang sepi adalah jalan yang benar. Bagaimana menemukan apa yang benar untuk jiwa Anda? Menemukan apa yang benar untuk jiwa Anda adalah perjalanan batin yang memerlukan keheningan, kesadaran, dan keberanian untuk mendengarkan suara hati yang terdalam. Dalam ajaran Sufi, pencarian ini disebut sebagai suluk, perjalanan menuju Tuhan dan pemahaman diri sejati. Ibn Arabi mengajarkan bahwa jiwa yang murni tidak akan merasa puas dengan hal-hal duniawi yang sementara. Jiwa itu selalu mencari kedamaian dalam kedekatannya dengan Tuhan. Untuk menemukannya, kita harus melepaskan semua ikatan yang mengikat kita pada dunia luar, keinginan, ambisi, dan bahkan ekspektasi orang lain. Ketika kita berhenti mengikuti arus kehidupan yang ditentukan oleh faktor eksternal, kita memberi ruang bagi jiwa untuk tumbuh dan menemukan jalan yang sejati. Rumi juga mengingatkan kita bahwa, jangan mencari apa yang telah hilang di luar sana, sebab ia ada dalam dirimu sendiri. Menemukan apa yang benar untuk jiwa kita berarti kembali kepada esensi diri kita, memeriksa apa yang benar-benar membawa kedamaian batin, dan mengikuti panggilan yang datang dari dalam. Dalam keheningan dan perenungan, kita dapat mulai melihat dengan jelas bahwa kebenaran sejati selalu dekat dengan kita, berada dalam kedalaman jiwa yang terbebas dari segala keraguan dan kegelisahan dunia. Pernahkah Anda merasa bingung, terjebak dalam rutinitas, dan bertanya-tanya, apakah ini yang benar untukku? Apakah saya sudah berada di jalur yang benar? Dalam perjalanan hidup, kita seringkali mencari kepuasan dan kebahagiaan di tempat yang salah, mengikuti harapan orang lain, atau hanya berlari mengejar apa yang tampaknya penting menurut dunia. Namun, apa yang benar-benar kita cari? Apa yang benar untuk jiwa kita? Bagaimana kita menemukan kedamaian batin dan kembali pada jalan yang sejati? Jalan yang membawa kita lebih dekat dengan diri kita yang sebenarnya? Inilah yang akan kita bahas hari ini. Dalam tradisi spiritual, terutama dalam Sufisme, perjalanan menuju diri sejati adalah sebuah pencarian yang mendalam, sebuah perjalanan untuk menemukan Tuhan di dalam diri. Para Sufi mengajarkan kita bahwa jiwa yang sejati tidak akan merasa puas dengan apapun yang berasal dari dunia luar.
Bahkan kesuksesan dan kebahagiaan yang kita cari seringkali terasa hampa jika kita tidak menemukan kedamaian di dalam diri kita. Ibn Arabi, seorang sufi besar, mengajarkan bahwa setiap jiwa memiliki jalan uniknya sendiri yang akan membawanya kembali kepada Tuhan. Jalan ini tidak bisa ditemukan di luar diri, tetapi harus ditemukan melalui introspeksi dan keheningan batin. Jiwa kita tahu apa yang benar, tetapi seringkali kita terlalu sibuk dengan suara-suara dunia untuk mendengarkan apa yang sebenarnya dikatakan oleh hati kita. Rumi berkata, "Jangan mencari apa yang telah hilang di luar sana, sebab ia ada dalam dirimu sendiri." Ini adalah panggilan untuk kita kembali kepada diri kita yang sejati, untuk melepaskan ikatan duniawi yang menjerat dan mendengarkan suara batin kita. Saat kita berhenti mengikuti arus kehidupan yang ditentukan oleh harapan orang lain, kita memberi ruang bagi jiwa kita untuk tumbuh dan berkembang. Jadi, bagaimana kita bisa mulai menemukan apa yang benar untuk jiwa kita? Pertama, kita harus belajar untuk berhenti dan merenung. Dalam keheningan, kita bisa mendengarkan suara hati yang lebih lembut, yang lebih murni. Kedua, kita harus memiliki keberanian untuk melepaskan. Melepaskan keinginan-keinginan yang hanya membebani jiwa dan menggantikannya dengan niat yang lebih tulus dan lebih sejati. Menemukan apa yang benar untuk jiwa kita tidak selalu mudah. Ini adalah perjalanan yang membutuhkan waktu, kesabaran, dan keberanian untuk berhenti mengejar hal-hal yang tidak membawa kita pada tujuan hidup yang lebih tinggi. Namun, ketika kita mulai mengikuti jalan ini, kita akan menemukan kedamaian yang sejati, kedamaian yang tidak tergantung pada pencapaian duniawi, tetapi pada hubungan yang dalam dengan diri kita dan Tuhan. Jadi, mulai sekarang, coba berhenti sejenak, dengarkan hati Anda, cari kedamaian yang datang dari dalam, bukan dari luar. Karena kebenaran yang Anda cari sudah ada di dalam jiwa Anda. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Jika Anda merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe ke Cendana Channel untuk mendapatkan lebih banyak inspirasi spiritual dan perjalanan batin. Sampai jumpa di video berikutnya. Bagian 6. Menerima bahwa perjalanan Anda akan berbeda. Mungkin Anda akan terlihat aneh. Mungkin Anda tidak akan dipahami. Tapi tidak apa-apa. Karena Anda tidak hidup untuk memenuhi ekspektasi orang lain. Anda hidup untuk memenuhi panggilan jiwa Anda. Lebih baik berjalan lambat dalam kebenaran daripada berlari cepat dalam ilusi. Menerima bahwa perjalanan Anda akan berbeda. Seringkali, kita merasa terjebak dalam perbandingan dengan orang lain, menganggap bahwa perjalanan hidup kita harus sesuai dengan apa yang dilakukan orang lain atau dengan standar yang ada di sekitar kita. Namun, dalam spiritualitas dan sufisme, kita diajarkan bahwa setiap jiwa memiliki jalannya sendiri, jalur yang unik dan tak terduga, yang penuh dengan pembelajaran dan pengalaman pribadi. Rumi, dalam ajarannya, mengingatkan kita bahwa jalan ini tidak dapat dilalui dengan mengikuti jejak orang lain, karena jejakmu adalah milikmu sendiri. Perjalanan hidup kita mungkin tidak selalu mulus, dan kita mungkin tidak mengikuti pola yang sama seperti yang dilalui oleh orang lain. Namun itulah keindahan dari perjalanan spiritual. Dalam sufisme, kita diajarkan untuk menerima segala dinamika hidup ini, karena Tuhan yang Maha Mengetahui akan memberi kita apa yang kita butuhkan, bukan apa yang kita inginkan menurut pandangan sempit kita. Menerima kenyataan bahwa perjalanan kita akan berbeda adalah langkah pertama menuju kedamaian batin, karena kita berhenti membandingkan diri kita dengan orang lain dan mulai menerima diri kita dengan segala keunikannya. Begitu kita menerima perbedaan perjalanan hidup ini, kita membuka ruang bagi pertumbuhan batin yang lebih dalam, lebih autentik, dan lebih selaras dengan kehendak Tuhan. Semoga penjelasan ini bisa memberikan kedalaman dan pemahaman yang lebih dalam mengenai perjalanan hidup yang unik menurut perspektif spiritual. Setiap perjalanan hidup kita unik. Namun, seringkali kita merasa bahwa kita harus mengikuti jejak orang lain, mengejar tujuan yang sama, dan hidup dengan cara yang sama. Apa yang terjadi ketika kita sadar bahwa perjalanan kita mungkin akan berbeda dari yang lain? Bagaimana jika kita menerima bahwa hidup kita memiliki ritme dan pola yang tak terduga? Hari ini, kita akan membahas bagaimana menerima kenyataan bahwa perjalanan hidup kita tidak akan selalu sama dengan orang lain.
bahwa perbedaan adalah bagian dari rencana hidup yang lebih besar. Mungkin inilah momen untuk mulai menerima perbedaan itu dan menjalani perjalanan kita sendiri dengan lebih damai. Di dalam ajaran Sufisme, kita diajarkan bahwa setiap jiwa memiliki jalan yang unik. Tidak ada satu jalan pun yang sama, karena setiap perjalanan batin adalah pencarian yang sangat pribadi. Ibn Arabi, seorang sufi besar, mengajarkan bahwa kita harus berhenti mencoba untuk mengubah jalan kita dan menerima bahwa Tuhan, yang Maha Mengetahui, telah menuliskan takdir kita dengan cara yang lebih sempurna daripada yang bisa kita bayangkan. Coba renungkan sejenak. Apakah kamu pernah merasa tertekan atau khawatir karena perjalanan hidupmu terasa berbeda dari orang lain? Mungkin kamu merasa gagal karena belum mencapai titik yang sama seperti orang lain dalam hidup atau karir. Tapi, jika kita melihat kehidupan dengan perspektif spiritual, kita akan memahami bahwa perjalanan kita tidak perlu disesuaikan dengan standar yang ada di luar sana. Rumi, seorang sufi yang sangat terkenal, pernah mengatakan, jalan ini tidak dapat dilalui dengan mengikuti jejak orang lain, karena jejakmu adalah milikmu sendiri. Artinya, perjalanan hidupmu adalah sesuatu yang sangat pribadi. Setiap langkah, setiap tikungan, dan setiap halangan yang kamu hadapi adalah bagian dari pembelajaran untuk mengenal dirimu lebih dalam. Di dunia yang penuh dengan perbandingan, kita seringkali merasa bahwa hidup kita harus sesuai dengan harapan orang lain. Tapi dalam spiritualitas, kita belajar untuk menerima bahwa Tuhan memberi kita perjalanan hidup yang berbeda dengan tujuan yang berbeda pula. Setiap jiwa datang dengan misinya sendiri, dengan pelajaran dan pengalaman yang unik. Penerimaan ini tidak berarti kita pasrah begitu saja, melainkan kita mulai melepaskan beban perbandingan dan kebimbangan yang datang dari standar sosial. Kita membuka ruang untuk merayakan perbedaan dan menemukan kedamaian dalam perjalanan kita sendiri. Menerima bahwa perjalanan hidup kita akan berbeda adalah langkah pertama menuju kedamaian batin. Ini adalah bentuk ketenangan yang datang dari melepaskan ekspektasi yang tidak realistis dan mulai menjalani hidup dengan cara kita sendiri. Karena sebenarnya, perjalanan yang paling berarti adalah yang kita jalani dengan penuh kesadaran, bukan yang kita coba sesuaikan dengan orang lain. Jadi, jika kamu merasa perjalanan hidupmu berbeda, atau mungkin merasa sedikit tersesat, ingatlah bahwa itu adalah bagian dari proses. Setiap langkah, meski terasa sulit, adalah langkah yang membawa kita lebih dekat kepada diri kita yang sejati. Ingat, perjalananmu adalah milikmu sendiri, dan itu sudah cukup sempurna. Bagian 7. Akhirnya, damai itu hadir. Saat Anda mengejar apa yang benar untuk jiwa Anda, damai akan hadir, bukan dari pengakuan orang lain, tetapi dari kedalaman diri sendiri. Anda akan menyadari, hidup ini bukan tentang berapa banyak yang Anda raih, tapi seberapa setia Anda hidup untuk kebenaran diri Anda sendiri. Jangan kejar apa yang diinginkan orang banyak, kejar apa yang benar bagi jiwa Anda. Di sanalah keajaiban hidup sebenarnya bermula. Akhirnya, damai itu hadir. Pencarian akan kedamaian batin adalah perjalanan yang tak pernah selesai. Sebuah perjalanan yang seringkali kita mulai tanpa benar-benar memahami tujuannya. Dalam dunia yang penuh dengan hiruk-pikuk, kita seringkali berusaha menemukan ketenangan melalui pencapaian luar atau kesenangan sementara. Namun, dalam ajaran Sufisme, kedamaian sejati hanya dapat ditemukan ketika kita kembali ke dalam diri, melepaskan segala ikatan duniawi dan merasakan hubungan yang mendalam dengan Tuhan. Sufi seperti Rumi mengajarkan bahwa kedamaian datang bukan dengan mencapainya secara langsung, tetapi dengan melepaskan semua yang menghalangi kita untuk merasakannya. Cobalah untuk tetap diam, dan kedamaian akan datang, katanya. Ini adalah kedamaian yang berasal dari penerimaan, ketulusan, dan keheningan batin yang kita temukan ketika kita melepaskan kontrol dan menyerahkan diri sepenuhnya kepada takdirnya. Akhirnya, damai itu hadir bukan sebagai sesuatu yang kita kejar, tetapi sebagai sesuatu yang mengalir dengan alami ketika kita membiarkan diri kita menerima hidup dengan segala kerumitannya, tanpa penolakan atau kecemasan. Damai itu hadir dalam setiap detik yang kita jalani dengan penuh kesadaran, dengan hati yang terbuka, dan dengan pikiran yang tenang. Dalam perjalanan hidup yang penuh dengan tantangan dan pencarian, kita seringkali berlarian mencari kedamaian.
Kita mencari ketenangan dalam pencapaian, dalam harta, dalam kesenangan. Namun apakah kedamaian itu benar-benar bisa ditemukan di luar diri kita? Hari ini, kita akan membahas tentang sebuah pencarian yang mungkin kita semua pernah rasakan, mencari kedamaian dalam hidup. Dan lebih penting lagi, bagaimana akhirnya kedamaian itu bisa hadir dalam diri kita, tanpa kita kejar. Kedamaian sejati, menurut ajaran spiritual dan sufisme, bukanlah sesuatu yang bisa kita kejar atau dapatkan melalui pencapaian duniawi. Sebaliknya, kedamaian itu datang saat kita melepaskan segala bentuk keinginan, harapan, dan perasaan kekurangan. Dalam ajaran Sufi, ada sebuah konsep penting yang disebut dengan tawakul, berserah diri kepada Tuhan, mempercayakan segala sesuatu padanya, dan menerima takdir hidup dengan lapang dada. Sufi besar, Rumi, pernah berkata, "Jangan mencari kedamaian di luar diri, karena kedamaian yang sejati sudah ada di dalam dirimu." Ini adalah pengingat bahwa ketenangan bukanlah sesuatu yang terletak di luar sana, di dunia yang tampaknya sempurna atau dalam hal-hal yang kita raih. Kedamaian sejati datang ketika kita mengalir bersama hidup, tidak melawan arus, dan tidak terikat pada apa yang kita anggap harus terjadi. Kedamaian datang saat kita mampu melepaskan kontrol yang berlebihan. Dalam dunia yang terus berubah, kita seringkali merasa perlu untuk mengatur semuanya. Namun, semakin kita berusaha mengontrol segala hal, semakin kita merasa jauh dari ketenangan. Damai itu hadir saat kita menerima kenyataan yang ada, tanpa penolakan, tanpa rasa takut akan masa depan, dan tanpa kekhawatiran akan hal-hal yang tidak bisa kita ubah. Rumi juga mengajarkan bahwa, cobalah untuk tetap diam, dan kedamaian akan datang. Ini adalah bentuk kedamaian yang datang dari dalam, ketika kita memilih untuk menenangkan pikiran dan hati kita, memberi ruang untuk diri kita bernafas, dan merasakan kehadiran Tuhan dalam setiap langkah yang kita ambil. Akhirnya, damai itu hadir bukan karena kita mengejar atau mengusahakannya. Damai itu hadir ketika kita menerima kehidupan dengan sepenuh hati, dengan penuh kesadaran dan tanpa penolakan. Ini adalah kedamaian yang tidak tergantung pada situasi eksternal, tetapi berasal dari kedalaman hati yang menerima segala sesuatu sebagaimana adanya. Jadi, jika kamu sedang dalam pencarian kedamaian, ingatlah bahwa kedamaian itu sudah ada dalam dirimu. Tidak perlu berlari mencarinya, cukup berhenti, tarik nafas dalam-dalam, dan serahkan segala kekhawatiranmu. Damai itu hadir ketika kita melepaskan, ketika kita menerima, dan ketika kita percaya bahwa kita tidak perlu mengendalikan segalanya. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Jika pesan ini menginspirasi kamu, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe ke Cendana Channel. Ingat, kedamaian yang kamu cari sudah ada di dalam dirimu, hanya menunggu untuk ditemukan. Kalau apa yang saya sampaikan ini menyentuh sesuatu di dalam hati Anda, jangan biarkan pesan ini berhenti di Anda. Bantu sebarkan. Mungkin ada jiwa lain di luar sana, yang sedang diam-diam menjerit, mencari jawaban. Klik tombol subscribe, nyalakan lonceng notifikasi, dan bagikan video ini ke orang-orang yang Anda sayangi. Karena saat satu jiwa terbangun, dunia perlahan akan berubah. Terima kasih sudah bersama kami di Cendana Channel. Ingatlah, hidup Anda bukan tentang menjadi apa yang dunia mau, tapi tentang menjadi siapa diri Anda sebenarnya. Jika pesan ini menyentuh hati Anda, jangan ragu untuk bergabung dengan keluarga Cendana Channel. Klik subscribe, nyalakan lonceng, dan mari kita berjalan bersama dalam perjalanan menemukan makna sejati. Sampai bertemu di video berikutnya. Tetaplah mendengarkan suara jiwamu. Setiap jiwa berhak menemukan jalannya sendiri. Setiap jiwa berhak bersinar dengan cahayanya sendiri. Di Cendana Channel, kita percaya bahwa setiap langkah kecil menuju kejujuran diri adalah langkah besar menuju kehidupan yang bermakna. Jangan lupa klik subscribe dan bagikan video ini. Karena mungkin, dengan satu klik kecilmu, kau membantu satu jiwa lainnya menemukan jalan pulang. Mungkin, dunia tidak selalu memahami pilihan Anda, tapi di sini, di Cendana Channel, Anda selalu punya ruang untuk menjadi diri Anda sendiri.
subscribe dan bergabunglah dalam perjalanan ini. Karena bersama-sama, kita belajar untuk hidup bukan hanya dengan pikiran, tapi dengan jiwa. Sampai jumpa, tetaplah setia pada cahaya di dalam dirimu.